Suatu malam di Bangkok pada akhir bulan September, hujan turun dengan deras. Jalan Ratchada sepi seolah-olah kota itu telah ditinggalkan untuk ditelan oleh hujan. Buncu, seorang sopir taksi berusia 40 koma, bekerja shift malam seperti biasa. Tidak ada suara radio, tidak ada percakapan, hanya suara hujan dan wiper yang berulang kali terdengar. Namun, saat mobilnya melewati sebuah halte bus yang terbengkalai, ia melihat seorang wanita berdiri dengan kepala menunduk di tengah hujan, melambaikan tangan untuk menghentikan taksi. Satu tangan memegang tas, tangan lainnya memeluk tubuhnya sendiri. Ia melambatkan mobil dan menyalakan lampu darurat. Wanita itu masuk dan duduk di kursi belakang dalam diam, hanya mengucapkan satu kalimat dengan suara pelan namun jelas. "Tolong antar saya ke pemakaman, Bang Kapi." Kisah ini terjadi pada akhir bulan September tahun 2021 pada malam hujan ketika tidak ada yang ingin keluar rumah. Hujan mengguyur sepanjang hari sejak sore. Menjelang malam, taksi hijau kuning milik Buncu masih melaju di jalan Ratchada yang hampir tidak ada kendaraan lain. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning redup, bayangan air memantul seperti permukaan cermin. Hujan yang menghantam atap mobil terdengar tanpa henti. Wiper bergerak maju mundur seperti ritme jam dalam kegelapan. Buncu telah menjadi sopir malam selama 15 tahun di Bangkok. Ia terbiasa dengan jalanan sepi dan hujan yang tak kunjung reda. Tapi malam ini terasa sunyi yang tidak biasa. Tidak ada suara mobil yang berpapasan, tidak ada suara anjing menggonggong, hanya suara hujan yang begitu keras hingga menelan segalanya. Sekitar tengah malam saat mobilnya melintas di depan halte bus tua di Ratchada Soi 19, lampu dari tiang listrik berkedip-kedip seolah akan padam. Dalam bayangan itu, ia melihat siluet seseorang. Seorang wanita muda berdiri dengan kepala menunduk di tengah hujan, rambut panjangnya menempel di wajah, kemeja berwarna terang yang basah melekat di tubuhnya. Di tangannya, ia memegang sebuah tas kain kecil. Ia mengangkat tangannya untuk memanggil taksi dengan sangat perlahan, seolah tahu bahwa Buncu akan berhenti. Buncu melambatkan laju mobilnya hampir tanpa berpikir. Ia menyalakan lampu darurat lalu menurunkan kaca jendela setengah. "Mau kemana, Mbak?" Suaranya menyela suara hujan yang menerpa kaca. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Air hujan mengalir di pipinya, membuatnya tampak seperti air mata. "Pemakaman Bang Kapi." Suara itu pelan tetapi begitu jelas hingga membuatnya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Pemakaman Bang Kapi di sebelah mana ya?" Wanita itu tidak menjawab, hanya membuka pintu belakang dan duduk dalam keheningan. Aroma air hujan dan parfum lembut tercium di udara. Buncu melihat ke kaca spion tengah, melihat wanita itu duduk menunduk sambil memeluk tasnya erat-erat. Matanya sama sekali tidak melihat keluar jendela. Ia mulai menjalankan mobil perlahan. Suara ban menggilas air terdengar berulang kali di sepanjang jalan yang sepi. Radio taksi mengeluarkan suara berdesis pelan. Ia mengulurkan tangan untuk menyalakan musik guna memecah kesunyian. Tetapi radio menyala sendiri padahal dia belum menyentuh tombolnya. Sebuah lagu lama mengalun pelan. Lagu pop klasik Thailand yang belum pernah ia putar sebelumnya. Liriknya dimulai dengan, "Malam ini hujan turun lagi, seperti hatiku." Buncu mengerutkan kening melihat ke panel radio. Lampunya tidak menyala sama sekali, tetapi suara musik terus berlanjut seperti biasa. Ia bertanya dengan suara sedikit bergetar, "Mbak, suka lagu ini?" Wanita itu menjawab datar, "Dulu saya mendengarkannya bersama dia." "Dia siapa, ya?" Wanita itu tersenyum tipis. "Orang yang pernah duduk di sini, seperti Bapak." Buncu terdiam. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Hujan masih terus turun, tetapi suara wiper mulai melambat, seolah waktu diregangkan. Ia melirik ke kaca spion tengah lagi. Wanita itu masih dalam posisi yang sama, menunduk memeluk tasnya. Tetapi dalam pantulan kaca spion samping, ia melihat bayangan sosok lain duduk merapat memeluk wanita itu dengan erat.
Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya siluet kepala, bahu, dan lengan yang melingkari tubuh wanita itu. Buncu cepat-cepat mengedipkan mata dan melihat langsung ke kursi belakang. Tidak ada siapa-siapa selain wanita itu. Tetapi ketika ia melihat ke kaca spion lagi, bayangan itu masih ada di sana. Masih duduk memeluknya seperti semula. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir meskipun udara dingin. Wanita itu berkata pelan, "Terima kasih ya, sudah mau mengantar saya." Buncu menjawab dengan suara bergetar, "Tidak apa-apa, sebentar lagi sampai." Wanita itu tersenyum, "Tidak perlu terburu-buru, saya sudah lama menunggunya." Kata-kata itu membuatnya merinding sekujur tubuh, karena saat wanita itu berbicara, bayangan di cermin menoleh menatap lurus ke arahnya. Wajahnya tidak memiliki mata, tidak memiliki mulut, tetapi senyumnya terlihat jelas. Cukup jelas untuk menunjukkan bahwa bayangan itu benar-benar sedang tersenyum padanya. Suara mesin mulai melemah. Ia menginjak gas, tetapi mobil tidak melaju, seolah roda berputar di tempat. Ia mulai berdoa dalam hati, berharap segera sampai di persimpangan, berharap bertemu satu mobil pun di jalan ini. Tetapi dalam kegelapan, hanya ada hujan yang semakin deras dan suara wanita itu yang berkata pelan, "Sedikit lagi sampai." Taksi terus melaju di tengah hujan yang sepertinya tidak akan berhenti. Suara roda menggilas air terdengar konstan, seperti detak jantung yang melambat. Buncu berusaha menahan diri untuk tidak melihat ke kaca spion belakang. Tetapi kesunyian di dalam mobil terasa begitu menyesakkan hingga telinganya seolah-olah merasakan suara hujan disedot keluar dari udara sedikit demi sedikit. Ia melirik Argo. Angka-angka berkedip dan berjalan lebih lambat dari biasanya. Padahal jarak yang ditempuh seharusnya sudah cukup. Ia memandang jalan di depan, hanya melihat garis cahaya yang menerangi permukaan air membentang panjang tanpa akhir. "Mbak," ia memulai dengan suara bergetar, "pemakaman Bangkapi itu di sebelah mana?" "Ya, saya tidak begitu familiar." Wanita itu menjawab datar, "Jalan saja terus, nanti juga sampai." Tapi sepertinya jalan ini berbalik arah. Suaranya mulai terdengar tidak yakin. Wanita itu masih berbicara dengan nada yang sama. "Kalau jalannya benar, saya tidak perlu kembali lagi." Jawaban itu membuat Buncu langsung merinding. Ia menelan ludah, memaksakan tawa kecil. "Mbak bisa saja bercanda, haha. Mbak ini lucu juga ya." Tidak ada jawaban, hanya suara napas pelan dari kursi belakang, lambat dan tenang seperti orang tertidur. Atau mungkin bukan manusia. Ia mengulurkan tangan untuk memutar tombol radio, berharap ada suara apapun untuk memecah kesunyian. Tetapi begitu ia menyentuh tombol itu, suara dari speaker langsung terdengar sendiri. Suara seorang wanita berbisik pelan, "Jangan ngebut, saya tidak suka." Buncu tertegun, tangannya membeku. Ia buru-buru memutar tombol untuk mematikannya. Tetapi suara itu masih terdengar seolah datang dari samping telinganya, bukan dari speaker. Ia menoleh ke kaca spion belakang. Wanita itu masih di sana, tetapi sekarang ia menghadap keluar jendela meskipun hujan turun begitu deras hingga hampir tidak ada yang terlihat. "Mbak, kedinginan? Nanti saya kecilkan AC-nya." Wanita itu menjawab singkat, "Tidak, saya sudah lama tidak merasakan dingin." Jawaban itu begitu pelan hingga nyaris tak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk di lengannya berdiri. Pada saat yang sama, suara GPS yang tadinya mati tiba-tiba terdengar. Suara wanita dari sistem navigasi itu berkata perlahan, "Lurus terus sejauh 3 kilometer. Tujuan Anda berada di sebelah kiri." Buncu melihat ke layar GPS yang menyala sendiri. Di layarnya tidak ada peta, hanya latar hitam pekat dengan titik merah berkedip di tengah. Ia bernapas dengan berat, mencoba menenangkan diri. "Wah, rusak kali." "Yah," gumamnya. Ia menunduk untuk melihatnya sejenak, tetapi ketika ia mengangkat wajahnya kembali, wanita itu sudah tidak ada. Kursi belakang kosong.
Hanya ada bekas basah di jok berbentuk siluet orang. Tetesan air masih menetes dari sandaran kursi ke lantai. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah mau copot dari dadanya. Tangannya gemetar hingga nyaris tak bisa memegang kemudi. Ia segera menginjak rem. Mobil berhenti di tengah jalan. Lampu depan menyorot tirai hujan abu-abu. Tidak ada bayangan orang, tidak ada suara lain. Tetapi pada saat itu juga terdengar suara ketukan di kaca sebanyak 3 kali. Tok, tok, tok. Ia menoleh cepat ke arah suara itu. Wanita yang sama berdiri di samping mobil, di dekat jendela penumpang yang penuh dengan air hujan. Ia mengangkat tangannya dan mengetuk pelan sekali lagi. Buncu ragu. Tetapi karena panik, ia menekan tombol kunci pintu tanpa sadar. Wanita itu berdiri diam, matanya menatap tajam ke arahnya. Bibirnya bergerak mengucapkan beberapa kata, tetapi tidak ada suara yang keluar sampai Buncu perlahan menurunkan kaca sedikit demi sedikit. Suara hujan masuk bersamaan dengan bau lumpur yang menyengat. "Mbak, kenapa turun?" Ia tersenyum tipis, tetapi matanya tidak bergerak sedikit pun. "Saya tidak turun. Bapak yang belum jalan lagi." Begitu kalimat itu selesai, kaca di sampingnya pecah berderai seolah ada tekanan angin yang datang dari segala arah. Ia menunduk menghindar, jantungnya berdebar kencang tanpa henti. Tetapi ketika ia mengangkat wajahnya lagi, wanita itu sudah kembali duduk di kursi belakang seperti semula. Bajunya tidak basah, tetapi rambutnya masih meneteskan air ke lantai. Buncu berkata dengan suara bergetar, "Ini sebenarnya apa?" Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang putih keruh menatapnya melalui cermin, berbicara pelan seperti embusan napas terakhir. "Bapak tidak ingat saya." Suara petir menyambar tepat setelah kalimat itu menerangi seluruh jalanan dalam sekejap. Pada detik itu, ia melihat wanita itu dengan jelas. Luka gores panjang di lehernya seperti bekas sayatan kaca yang dalam. Sebelum semua gambaran itu lenyap, yang tersisa hanyalah suara roda taksi yang berputar dalam kegelapan dan suara seorang wanita yang berkata perlahan, "Sedikit lagi sampai." Setelah kilat petir padam, kegelapan kembali menyelimuti. Hanya ada suara hujan dan mesin yang masih menyala. Buncu bernapas berat, keringat membasahi tangannya yang mencengkram kemudi. Tetapi ia tidak berani lagi melihat ke kaca spion belakang, takut akan melihat hal yang tidak seharusnya ia lihat lagi. Ia terus menginjak pedal gas, berusaha agar angka di argo bergerak, tetapi angka itu tetap diam, seolah mobil tidak bergerak sama sekali. Hujan mulai reda, tetapi suasana menjadi lebih menyesakkan daripada saat hujan deras. Jalan di depannya benar-benar sepi. Di kedua sisi jalan tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada mobil lain. Cahaya lampu depan mobil memantul di permukaan air, membentang panjang seperti jalan lurus yang tak berujung, seolah ia sedang mengemudi di dalam terowongan air tanpa akhir. Suara wanita itu terdengar lagi, pelan dan jelas dari kursi belakang. "Jalan ini benar." Buncu terkejut. Benar apanya? Ini jalan apa? Tidak ada rambu sama sekali. Wanita itu tidak menjawab, tetapi bisikannya kembali terdengar di samping telinganya meskipun ia masih duduk di kursi belakang. "Dulu saya pernah lewat sini. Waktu itu, Bapak juga ada di dalam mobil." Kata-kata itu membuat darahnya serasa membeku. "Saya pernah..." Wanita itu tertawa pelan. Suara tawanya lebih terdengar seperti isak tangis. "Bapak benar-benar tidak ingat?" Malam itu, hujannya juga seperti ini. Buncu mulai kesulitan bernapas. Satu tangannya mencengkeram kemudi dengan erat, tangan yang lain diangkat untuk menyeka keringat. Tetapi begitu tangannya menyentuh dahi, ia merasakan air yang sangat dingin, padahal AC di mobil masih mati. Ia melihat ke kaca spion samping. Embun tebal menutupinya seolah ada seseorang yang mengembuskan napas dari dalam. Lalu beberapa huruf muncul dengan sendirinya di kaca itu. Goresan jari basah menulis perlahan, "Jangan lari." Ia segera menyalakan wiper di dalam.
Tetapi tulisan itu tidak hilang, malah bertambah satu kata lagi di belakangnya, lagi. Jangan lari lagi. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di pipinya. Ia menggertakkan gigi dan berkata dengan suara bergetar, "Kamu mau apa dariku?" Wanita itu berkata pelan, "Bukan saya yang masih di sini, tapi Bapak." Suara itu seolah bergema di sekelilingnya, memantul dari setiap sudut mobil hingga ia harus menutup telinga dengan tangannya. "Cukup, cukup!" Ia menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti mendadak hingga tubuhnya terdorong ke depan. Suara ban berdecit panjang di jalan. Segalanya menjadi sunyi. Tidak ada suara hujan, tidak ada suara orang, hanya suara jantungnya yang berdetak kencang di dalam dada. Ia menoleh ke belakang untuk melihat kursi belakang sekali lagi. Tidak ada siapa-siapa. Kursi itu kosong, tetapi ada pecahan kaca yang retak tergeletak di lantainya. Itu adalah pecahan dari kaca jendela samping tadi. Ia mengambilnya dan di dalam pecahan kaca itu terpantul bayangan wanita itu berdiri di belakang mobil. Rambutnya basah, menempel di wajah. Dan di lehernya ada bekas luka panjang yang masih mengeluarkan darah. "Pak," suaranya datang dari dalam pecahan kaca itu. "Waktu itu saya belum mati. Saat mobil menabrak, saya masih bisa bicara." Ia menggelengkan kepala. "Bukan aku! Aku tidak melakukan apa-apa! Aku tidak tahu!" Tetapi di dalam cermin, wanita itu tersenyum sedih. Bapak yang menyetir malam itu. Kata-kata itu seolah merenggut napas dari dadanya. Ingatan itu melintas kembali di kepalanya seketika. Suatu malam 2 tahun lalu, hujan turun deras seperti ini. Ia baru saja menjemput seorang penumpang wanita dari halte bus. Wanita itu hendak pulang ke rumah, tetapi karena ia terburu-buru dan pengaruh alkohol belum hilang dari darahnya, mobilnya kehilangan kendali dan menabrak sisi jalan dengan keras. Gambaran terakhir yang ia lihat sebelum pingsan adalah wanita berbaju putih dengan darah mengalir di lehernya, berkata pelan, "Jangan tinggalkan saya di sini." Ia sudah lama melupakan kejadian itu karena tidak ada yang tahu ada korban tewas malam itu. Ia membawa taksinya ke bengkel, mengganti plat nomor, lalu melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sekarang wanita itu kembali duduk di belakang mobilnya. Buncu melempar pecahan kaca itu, tangannya gemetar tanpa henti. Ia menyalakan mesin mobil lagi. Suara mesinnya terdengar rendah. "Aku harus bagaimana?" teriaknya keras. Suara hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Wanita itu menjawab pelan, "Antar saya pulang." Ia berkata dengan suara bergetar, "Rumahmu di mana?" Wanita itu tetap menunduk di posisi yang sama. Petir menyambar dengan keras. GPS yang tadinya mati kembali menyala. Titik merah di tengah layar mulai bergerak maju. Di layar muncul pesan baru dengan huruf merah menyala. Tujuan: pemakaman Bangkapi, tubuh Buncu kaku. Ia tahu sekarang tidak ada pilihan lain. Ia menginjak gas. Taksi itu melaju ke dalam kegelapan. Hujan menerpa kaca dengan deras. Dan di kaca spion belakang, wanita itu duduk seperti semula. Tapi kali ini ia tersenyum lebar. Sedikit lagi sampai. Hujan masih belum berhenti. Tetesannya menghantam kaca depan hingga nyaris tak bisa melihat jalan. Lampu depan taksi memantul pada butiran air. Tampak seperti garis cahaya tanpa ujung. Buncu terus mengemudi, mengikuti suara GPS yang terus mengulang. "Lurus terus sejauh 3 kilometer. Tujuan Anda berada di sebelah kiri." Suara itu datar, seperti suara orang mati yang diulang-ulang di speaker. Ia merasa sudah mengemudi selama berjam-jam, tetapi angka di argo nyaris tidak bergerak. Bensin di mobil mulai menipis. Ia memutuskan untuk mencari tempat berhenti di pinggir jalan. Ada cahaya remang dari sebuah pom bensin tua. Papan namanya berkarat, sebagian hurufnya sudah hilang. Ia berbelok masuk perlahan,
Roda mobil menggilas air hingga sampai di depan sebuah minimarket yang tutup dan terbengkalai. Di dalam pom bensin itu tidak ada orang, hanya suara angin dan hujan yang menghantam atap seng. Ia mematikan mesin, mengambil ponselnya untuk menelepon temannya sesama sopir taksi. Sinyal lemah sebelum suara di seberang menjawab. "Halo cu, kamu di mana?" "Di daerah Bangkapi, mau ke pemakaman." "Pemakaman apa? Tengah malam begini?" "Di sana sudah tidak ada pemakaman lagi. Sudah dibongkar sejak tahun 2017. "Tahu." Buncu terdiam. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga hampir terdengar melalui telepon. "Kamu yakin?" "Ya iyalah. Aku setiap hari di daerah situ. Mana ada lagi. Pemakaman di sana sudah diratakan untuk dibangun kondominium." Suara di seberang melanjutkan. "Kamu baik-baik saja? Suaramu aneh, seperti di tempat yang bergema." Buncu melihat sekelilingnya. Pom bensin itu sunyi senyap, hanya ada pantulan cahaya dari air hujan di tanah. Tetapi di kaca spion belakang ada seseorang yang duduk diam. Wanita itu rambutnya panjang dan basah, menempel di wajah. Tangannya diletakkan di sandaran kursi pengemudi. Jari-jarinya yang ramping dan pucat bergerak perlahan di atas jok, seolah sedang merayap ke arahnya. Ia berkata dengan suara bergetar ke telepon. "Nanti aku telepon lagi," lalu segera menutupnya. Wanita itu berkata pelan, "Kenapa Bapak lari lagi?" Ia menoleh cepat. "Kamu sebenarnya mau apa dariku?" Wanita itu tersenyum samar. "Suatu malam Bapak bilang akan mengantar saya sampai rumah. Tapi saat saya tertidur, Bapak menabrak tiang listrik." Buncu mulai berteriak, "Cukup, cukup, aku ingat semuanya." Wanita itu terus berbicara dengan suara pelan. "Saya belum sampai rumah. Apa Bapak akan membiarkan saya di sini lagi?" Kata-kata itu membuat hatinya bergetar karena apa yang dikatakan wanita itu persis seperti mimpi buruk yang menghantuinya selama 2 tahun. Setiap kali hujan turun, ia akan bermimpi melihat seorang wanita duduk di kursi belakang, mengucapkan kata-kata yang sama, "Sudah sampai." Tetapi ketika ia terbangun, ia selalu sendirian di dalam mobil. Ia perlahan mengulurkan tangan untuk menyalakan lampu di dalam mobil. Cahaya kuning redup menerangi seluruh kabin, tetapi ketika cahaya itu mencapai kaca jendela samping, tidak ada hujan, tidak ada lampu jalan. Yang ada hanyalah pemandangan sebuah pemakaman di dalamnya. Barisan nisan berjejer sunyi, nyala lilin bergoyang ditiup angin, dan seorang wanita berbaju putih berdiri di tengah-tengah kuburan. Buncu terkejut dan segera mematikan lampu mobil. Segalanya kembali gelap gulita. Ia bernapas berat, tangannya gemetar. "Ini apa-apaan? Aku ada di mana?" Suara dari GPS terdengar lagi. "Sudah sampai." Ia menoleh ke layar. Peta yang tadinya berupa titik merah bulat berubah menjadi foto seorang wanita yang buram seperti terendam air. Di foto itu, wajahnya adalah wajah wanita yang sama, tetapi di bawahnya muncul tulisan perlahan, "Terima kasih sudah kembali mengantar." Tiba-tiba, pintu mobil di sisi pengemudi berbunyi klik dan terbuka sendiri. Angin dingin langsung masuk. Hujan di luar sudah berhenti, tetapi tanah masih basah. Buncu melihat keluar dan melihat wanita itu berdiri di samping mobil, sungguhan, bukan lagi bayangan di cermin. Ia mengulurkan tangannya ke arah Buncu, tersenyum tipis. "Ayo lanjutkan, Pak." Sudah tidak jauh lagi. Ia tidak tahu mengapa ia menurut, tetapi pada saat itu ia merasa anehnya tenang. Ia membuka pintu dan melangkah keluar dari mobil tanpa alas kaki. Udara terasa sangat dingin, bau tanah basah, dan bau karat dari papan besi tua tercium lebih tajam. Tanah penuh lumpur, tetapi tidak ada suara hujan, tidak ada suara mobil. Hanya ada suara ombak pelan dari kejauhan. Padahal ini bukan laut. Wanita itu berjalan di depan. Rambutnya melambai perlahan ditiup angin. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di tanah. Dan ia mengikutinya tanpa tahu sedang berjalan menuju apa. Di depan, satu lampu menyala di tengah kegelapan.
Sebuah tiang lampu taman menyorot ke sebuah papan kayu lapuk yang bertuliskan cat putih pudar. Pemakaman Bang Kapi. Ia tertegun, jantungnya serasa berhenti berdetak. Wanita itu menoleh menatapnya, tersenyum sedih. Sudah sampai. Buncu berdiri di depan papan kayu tua bertuliskan Pemakaman Bang Kapi. Angin dingin bertiup hingga rumput kering bergetar. Hujan sudah lama reda, tetapi aroma tanah basah masih menguar di udara. Di hadapannya terhampar area luas yang kosong dengan gundukan tanah berjejer. Beberapa gundukan memiliki nisan kayu, beberapa tidak. Cahaya dari satu-satunya tiang lampu menyorot hingga terlihat kabut tipis menyelimuti area itu. Wanita berbaju putih berdiri beberapa meter darinya. Ia membelakanginya, tetapi suaranya terdengar jelas di dalam kepalanya. "Sudah sampai, Pak," Buncu berkata dengan suara pelan. "Kenapa kamu membawaku ke sini? Apalagi yang ingin kamu tunjukkan padaku?" Wanita itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke salah satu gundukan. Di sana ada sebuah nisan kayu kecil dengan nama yang ditulis tangan dengan samar. Orafin. Nama itu begitu familiar hingga jantungnya hampir berhenti berdetak. Gambaran dalam ingatannya kembali melintas. Wanita itu bernama Orafin, penumpang malam itu yang ia tabrak. Ia pernah membaca beritanya di koran. Seorang wanita berusia 27 tahun meninggal dalam perjalanan pulang. Tidak ada kerabat yang mengambil jenazahnya. Pemakaman ini adalah tempatnya dimakamkan. Ia melangkah perlahan mendekati makam itu. Tangannya gemetar tak terkendali. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Wanita itu masih berdiri, membelakangi, berbicara dengan suara pelan seperti orang mengigau. "Aku tidak mau sendirian." Suara angin tiba-tiba terdengar seperti puluhan orang berbisik serempak. Sekelilingnya mulai menjadi gelap. Ia melihat sekeliling. Bayangan orang-orang berdiri berjejer memenuhi tempat itu. Beberapa tidak memiliki wajah. Beberapa rambutnya basah seperti baru keluar dari air. Tetapi semua orang menghadap ke arahnya. "Cukup! Hentikan!" teriak Buncu sekuat tenaga. Telepon dari dalam mobil berdering tepat pada saat itu. Suara nada dering biasa terdengar nyaring di tengah kesunyian pemakaman. Ia menoleh ke belakang dan melihat cahaya berkedip dari dalam mobil. Layar menunjukkan nama penelepon. Nomor tidak dikenal. Ia segera berlari kembali membuka pintu mobil. Tangannya yang basah menekan tombol terima dengan jantung berdebar kencang. Suara seorang wanita terdengar di telepon, suara yang sama seperti tadi. "Orafin, kenapa Bapak lari lagi?" Buncu berkata dengan suara gemetar. "Aku tidak lari. Aku sudah kembali menemuimu." Tawa pelan terdengar dari ujung telepon, seperti suara orang yang berada di dekat telinganya. "Malam itu, Bapak berjanji akan mengantarku sampai rumah. Aku tahu, aku salah." Air matanya mengalir, entah karena takut atau menyesal. "Kalau begitu, antarkan sampai selesai." Begitu suara itu berakhir, pintu mobil di belakang terbuka sendiri. Angin dingin masuk dengan kencang. Bau lumpur dari pemakaman tercium bersamaan dengan aroma parfum yang sama yang pernah ia ingat. Ia perlahan menoleh. Wanita itu duduk di kursi belakang lagi. Senyumnya sama seperti saat pertama kali ia naik ke mobilnya. "Jalan lagi, Pak." Tangannya gemetar hingga nyaris tak bisa memegang kemudi, tetapi tubuhnya bergerak mengikuti suara wanita itu tanpa sadar. Ia menyalakan mesin mobil lagi. Lampu depan menyala di tengah kegelapan pemakaman. Roda berputar melewati lumpur. Suara mesin terdengar rendah seperti orang terengah-engah. Wanita itu duduk diam, menundukkan kepalanya. Tetesan air dari rambutnya jatuh dengan suara ting-ting. Buncu bertanya dengan suara pelan, "Aku harus mengantarmu kemana?" Wanita itu menjawab tanpa mengangkat wajahnya, "Pulang." "Rumahmu di mana?" "Di tempat yang sama." Ia mengemudi mengikuti jalan tanah di dalam pemakaman hingga cahaya dari tiang lampu mulai menghilang satu persatu.
hanya menyisakan cahaya dari lampu depan mobil yang menyorot ke depan. Tetapi setiap kali ia melihat ke kaca spion belakang, wanita itu perlahan akan menoleh dan menatap matanya lurus di cermin. Mata keruh itu membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Tangannya dingin hingga tidak punya tenaga untuk memegang kemudi, tetapi di kepalanya hanya ada suara wanita itu. Sedikit lagi sampai suara hujan mulai turun lagi, semakin deras. Kaca depan berembun hingga nyaris tak terlihat. Ia mengambil ponselnya untuk melihat rute, tetapi layar ponsel menampilkan gambar dirinya sendiri sedang duduk di belakang kemudi, dan wanita itu berdiri di belakangnya. Padahal di mobil saat ini, wanita itu sedang duduk di kursi belakang. Ia langsung melempar ponsel itu, tetapi suara dari ponsel yang jatuh di lantai tidak mati. Suara itu terus mengulang kata yang sama. Suara wanita yang pelan namun jelas, "Sudah sampai." Taksi berhenti mendadak. Lampu depan mati total, hanya menyisakan suara hujan yang menghantam atap. Buncu menoleh ke belakang perlahan. Kursi belakang kosong, tetapi di tengah-tengah jok ada ponsel lain tergeletak. Ponsel model lama dengan layar yang retak di mana-mana. Layarnya masih menyala menampilkan satu pesan. "Terima kasih sudah kembali mengantarku." Lalu layar itu padam seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hujan masih terus turun, tetapi kali ini tidak sederas sebelumnya, melainkan melambat, seolah sengaja agar setiap tetesnya terdengar. Buncu duduk diam di belakang kemudi. Lampu di dalam mobil berkedip-kedip. Layar ponsel tua yang baru saja ia temukan sudah mati total, tetapi hawa dingin yang terpancar darinya masih terasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah halusinasi, kesalahan masa lalu yang kembali menghantuinya. Ia menginjak gas, suara mesin merespons. Mobil bergerak perlahan melewati jalan tanah, keluar dari pemakaman. Lampu depan menerangi jalan di depan. Hujan tipis turun terus-menerus seperti tirai kabut. Sisi jalan gelap gulita. Tidak ada rambu, tidak ada rumah, tidak ada orang. Ia mengemudi seperti itu selama puluhan menit, tetapi jalanan tampak sama persis. Pohon yang sama, papan besi yang sama, bahkan lubang yang baru saja dilewati rodanya masih ada di tempat yang sama. Ia mulai tertawa pelan. "Aku sedang bermimpi kan? Ini pasti mimpi." Tetapi pada saat itu suara telepon dari kursi belakang berdering lagi. Ponsel yang sama yang ia lihat sudah mati. Layarnya menyala terang di tengah kegelapan. Ia menoleh perlahan. Di layar muncul nama penelpon, Orafin. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel itu. Suara di seberang terdengar perlahan. "Jalan terus, Pak. Jangan berhenti." "Aku sudah jalan." Tapi jalannya kembali ke tempat yang sama terus. Tawa pelan terdengar dari seberang. "Kan sudah saya bilang, ini jalan pulang." Ia mengumpat dalam hati. Tetesan keringat mengalir masuk ke matanya. Ia menginjak gas hingga pol. Jarum kecepatan melesat naik, tetapi pemandangan di samping tidak berubah sama sekali. Jalan yang sama, rambu yang sama, pemakaman yang sama. Seolah ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. "Cukup, aku mau pulang sungguhan," teriaknya sekuat tenaga. Wanita itu menjawab pelan, "Kalau begitu, pulang bersama." Begitu kalimat itu selesai, bayangan di kaca spion samping mulai berubah. Awalnya hanya ada dirinya, tetapi sekarang ada orang lain. Seorang wanita berambut panjang duduk di kursi pengemudi juga. Satu orang lagi, wajahnya pucat pasi, matanya keruh seolah menatap dari dunia lain. Buncu terkejut dan menoleh cepat ke samping. Tidak ada siapa-siapa, tetapi di cermin, wanita itu masih ada. Tersenyum tipis seolah menyuruhnya untuk terus melihat. Ia memejamkan mata erat-erat. "Tidak, tidak!" Suara mesin mulai menderu sendiri, meskipun kakinya tidak menginjak gas. Mobil melaju semakin kencang. Ia mencoba menginjak rem, tetapi tidak berfungsi.
Ia berteriak sekuat tenaga, "Berhenti! Berhenti sekarang juga." Wanita itu berkata dari kursi belakang dengan suara lambat dan tenang, "Bapak ingat? Malam saat kita kecelakaan. Aku ingat, aku minta maaf." "Saya tidak ingin Bapak minta maaf, tapi ingin Bapak menemani saya." Tiba-tiba, lampu di dalam mobil padam total. Segalanya menjadi gelap gulita. Hanya ada suara hujan yang menghantam atap dan suara napas orang lain di samping telinganya. Orafin, ia menyebut nama wanita itu pelan. Iya, jawaban itu begitu jelas hingga ia tahu wanita itu benar-benar ada di belakangnya. Ia perlahan menoleh. Dalam kegelapan itu, wanita itu duduk di kursi belakang. Tubuhnya pucat, rambutnya basah, tetapi wajahnya penuh dengan senyum sedih. "Pak," katanya pelan, "kita harus sampai rumah bersama-sama." Ia tahu apa artinya, tetapi sekarang ia tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Ia mengangguk pelan. "Baiklah, jika itu bisa membuatmu pergi dengan tenang." Wanita itu tersenyum. "Terima kasih." Pada detik itu, taksi melaju dengan sendirinya. Lampu depan menembus tirai hujan. Di depan ada tikungan besar yang ia kenali dengan baik, tikungan yang sama dengan malam kecelakaan itu. Suara hujan berubah menjadi suara guntur, kilat petir menyambar terang. Ia memejamkan mata erat-erat. Gambaran terakhir sebelum semuanya lenyap adalah tangan Orafin yang diletakkan di atas kemudi bersama dengan tangannya. Lalu semua suara menghilang, sunyi senyap. Pagi harinya, warga sekitar menemukan sebuah taksi terparkir di pinggir jalan. Lampu daruratnya masih menyala, mesinnya mati, pintunya terbuka. Tidak ada pengemudi, tidak ada penumpang. Hanya ada sebuah ponsel tua tergeletak di kursi belakang. Layarnya menyala, menampilkan pesan terakhir. Sudah sampai rumah. Keesokan paginya, hujan telah berhenti. Udara Bangkok terasa dingin yang tidak biasa. Tetapi di sepanjang jalan Ratchada masih ada genangan air. Petugas patroli menemukan sebuah taksi terparkir di sisi jalan arah keluar. Lampu daruratnya menyala, mesin mati. Pintu di sisi pengemudi sedikit terbuka. Ketika mereka mendekat, di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Di kursi belakang ada sebuah ponsel tua tergeletak dengan layar yang masih menyala, menampilkan pesan singkat, "Sudah sampai rumah." Petugas mengambil ponsel itu, mencoba memeriksa riwayat panggilan, tetapi ponsel itu tidak memiliki kartu SIM, tidak ada nomor, tidak ada kontak di sistemnya. Satu-satunya yang ada di dalamnya adalah sebuah klip video dari kamera dashboard dengan nama File Last Drive, MPC. Petugas memutarnya di lokasi kejadian. Gambar dari kamera dashboard pada malam sebelumnya menunjukkan jalanan yang gelap dan hujan deras. Suara wiper terdengar berisik. Lampu mobil menyorot ke depan, memperlihatkan jalan yang kosong. Pengemudinya adalah Buncu, wajahnya tegang dan berkeringat. Ia menoleh untuk berbicara dengan seseorang di belakang. "Nanti saya antar sampai tujuan." Tidak ada jawaban, tetapi kamera menangkap bayangan seseorang berambut panjang dan basah duduk diam di tengah kursi belakang. Buncu melanjutkan, "Rumah Mbak di mana?" Suara seorang wanita menjawab pelan di tempat yang sama. Pada saat itu, kilat menyambar, gambar menjadi terang sejenak. Di kaca spion belakang terlihat jelas wajah wanita itu, pucat dengan mata keruh dan bekas luka dalam di lehernya. Lalu suara GPS terdengar sendiri, 500 meter lagi sampai tujuan. Buncu menoleh ke layar, tetapi kamera menangkap bahwa GPS itu dalam keadaan mati. Mobil mulai oleng, ia berusaha mengendalikannya. Suara mesin meraung kencang. Suara seorang wanita berkata pelan, "Jangan tinggalkan saya lagi." Setelah itu, gambar di kamera bergetar hebat, terdengar suara benturan logam yang keras. Gambar padam sejenak sebelum kembali menyala. Mobil sudah berhenti di pinggir jalan. Pengemudi tidak ada lagi dalam bingkai. Kursi belakang masih kosong, tetapi
ada bekas basah berbentuk siluet seukuran wanita, dan di tengahnya ada sebuah ponsel tergeletak. Kamera terus merekam gambar itu cukup lama hingga suara seorang wanita pelan terdengar di dekat mikrofon mobil sudah sampai. Suara itu perlahan memudar, gambar bergetar lagi sebelum video berakhir. Polisi memeriksa area sekitar tetapi tidak menemukan jejak tabrakan. Tidak ada darah, tidak ada mayat, tidak ada bukti orang hilang. Di tanah samping mobil hanya ada setangkai bunga putih tergeletak di dekat roda belakang. Hari berikutnya, berita lokal melaporkan hilangnya seorang sopir taksi bernama Buncu tanpa jejak. Mobil yang ditemukan memang taksinya, tetapi plat nomornya telah dilaporkan tidak berlaku sejak 2 tahun lalu. Beberapa orang di daerah itu bercerita bahwa pada malam hujan deras, seringkali ada taksi hijau kuning yang melambat di halte bus Ratchada, dan seorang wanita berdiri menunggunya di sana setiap kali orang yang lewat mendengar suara wanita itu berkata pelan, "Pemakaman Bang Kapi." Tidak ada yang melihat kemana mobil itu pergi, tetapi ketika petir menyambar, mereka akan melihat pantulan cahaya lampu belakangnya lenyap di tengah hujan. Tidak ada yang tahu di mana Buncu berada, tetapi setiap kali hujan turun, beberapa petugas jalan raya masih mendengar suara radio di mobil. Mereka berkata pelan dengan sendirinya, "Tujuan Anda berada di sebelah kiri." Suara yang sama seperti dalam klip video itu tidak pernah hilang dari frekuensi tersebut. Hujan telah reda. Pagi baru tiba dengan sunyi. Jalan Ratchada masih tergenang air di beberapa bagian. Langit abu-abu muda dengan awan yang bergerak perlahan di atas puncak gedung. Suara beberapa burung mulai bernyanyi menyambut cahaya pertama hari itu. Seolah tidak ada yang terjadi semalam. Tetapi di bawah halte bus tua, tetesan air masih menempel pada besi yang retak. Di tanah tergeletak sebuah kotak kemudi taksi dan sebuah pecahan kaca yang basah memantulkan bayangan seorang wanita yang berdiri di tengah hujan dalam ingatan. 3 hari setelah kejadian itu, polisi masih belum menemukan Buncu, si sopir taksi. Rekan-rekannya sesama sopir mengatakan ia adalah orang yang rajin, tidak minum, tidak suka main-main, tidak ada alasan baginya untuk kabur begitu saja. Tetapi beberapa sopir taksi lain sepakat bahwa pada malam hujan deras, jika ada yang melewati halte bus Ratchada Soi 19, mereka sering melihat seorang wanita berdiri dengan kepala menunduk di tengah hujan. Beberapa mengatakan wanita itu akan melambaikan tangan perlahan lalu berkata dengan suara datar, "Pemakaman Bang Kapi." Siapapun yang berhenti untuk menjemputnya tidak pernah kembali melalui jalan yang sama lagi. Suatu tengah malam, setelah berita tentang Buncu mereda, seorang petugas pom bensin menelepon pihak berwenang, melaporkan melihat sebuah taksi tua masuk untuk mengisi bensin pada pukul 2 pagi. Pengemudinya adalah seorang pria paruh baya dengan wajah kuyu tetapi terus tersenyum. Di belakang, seorang wanita duduk diam, menunduk memeluk tas kainnya erat-erat. Petugas itu bertanya, "Bapak mau kemana lagi? Hujan mau turun lagi loh." Pria itu menjawab pelan, "Mengantarnya pulang." Lalu mobil itu pergi ke arah Bang Kapi di tengah suara guntur yang mulai terdengar lagi. Petugas itu mengingat plat nomornya dengan baik karena itu adalah plat yang pernah ada dalam laporan polisi beberapa tahun lalu. Plat nomor itu telah dicabut sejak tahun 2021. Pada beberapa malam ketika hujan turun deras, orang-orang di sekitar sana masih melihat 2 lampu belakang merah berbelok ke Soi Ratchada dengan sunyi, lalu menghilang di tikungan yang sama yang tidak ada yang berani lewati. Beberapa orang mendengar suara seorang wanita berkata pelan di tengah hujan, seolah berbicara kepada pengemudinya, "Sedikit lagi sampai." Kisah Buncu mungkin tidak akan pernah ada jawabannya. Tidak ada yang tahu apakah ia masih di suatu tempat atau masih mengemudi. Tetapi setiap kali Anda mendengar suara hujan di tengah kota, Anda mungkin akan mendengar suara roda mobil menggilas air pelan-pelan berlalu. Mungkin ia masih terus mengemudi di jalan yang sama untuk mengantarkan seseorang sampai ke rumahnya setidaknya sekali. Dan jika Anda naik taksi di malam hujan, cobalah perhatikan kaca spion belakang baik-baik.
Jika ada tetesan air yang mengalir ke atas, bukannya ke bawah, atau jika ada aroma parfum lembut yang tercium di udara, jangan menoleh ke belakang. Cukup tersenyum dan katakan dengan pelan, "Sudah sampai rumah, Pak."